Kalau dipikir-pikir, sekolah itu ngajarin kita banyak hal. Dari hafalan puisi, rumus matematika, sampai struktur sel tumbuhan. Tapi anehnya, nggak ada satupun pelajaran yang ngajarin hal paling dasar buat hidup, yaitu cara ngatur uang. Kita duduk di kelas bertahun-tahun, tapi nggak pernah dikasih tahu gimana cara ngatur gaji, cara bayar pajak, atau gimana caranya biar uang kita bisa bertumbuh. Jadi wajar aja kalau banyak dari kita yang baru sadar setelah kerja. Ternyata punya penghasilan itu baru langkah pertama. Tantangan sebenarnya adalah gimana cara kita ngelolanya. Sekolah memang ngajarin banyak hal, tapi sayangnya nggak semuanya nyambung sama kehidupan nyata. Kita bisa hafal teorema Pitagoras, tapi nggak tahu gimana bunga pinjaman bisa bikin tagihan makin besar. Kita hafal semua provinsi di Indonesia, tapi nggak ngerti kenapa gaji selalu habis di minggu kedua. Dulu, punya pekerjaan tetap aja udah cukup buat hidup tenang. Tapi sekarang, biaya hidup naik terus, harga barang naik, dan kalau kita nggak ngerti cara ngatur uang, berapapun gajinya, rasanya selalu kurang. Intinya, zaman udah berubah, dan cara kita ngatur hidup juga harus ikut berubah. Jadi gini, kalau sekolah nggak ngajarin, artinya kita perlu belajar sendiri. Pertama-tama, pahami dulu satu hal penting. Uang itu alat, bukan tujuan. Banyak orang mikir uang itu kayak air, masuk, keluar, dan semoga aja nggak habis. Tapi, sebenarnya uang itu alat buat beli waktu, buka peluang, dan dapetin kebebasan. Dasarnya cuma 4 hal: pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi. Bayangin kayak meja berkaki 4. Kalau satu kakinya hilang, kamu bakal kehilangan keseimbangan. Pendapatan itu uang yang masuk, pengeluaran yang keluar. Tabungan jadi penyelamat. Dan investasi itu cara biar uangmu kerja buat kamu, bukan sebaliknya. Sekarang, kita bahas hal yang sering bikin orang malas. Ngatur uang. Banyak yang ngerasa bikin anggaran itu ribet, bahkan bikin hidup terasa sempit. Padahal, justru lewat anggaran, kamu bisa tahu kemana sebenarnya uangmu pergi. Ngatur uang itu bukan soal menahan diri atau hidup hemat terus-menerus, tapi tentang ngambil kendali, supaya kamu yang ngatur uangmu, bukan uang yang ngatur kamu. Karena ternyata, kebebasan finansial bukan soal punya uang tanpa batas, tapi soal tahu kemana setiap rupiahmu pergi. Sekarang, kita bahas hal yang sering bikin stres. Utang dan kredit. Banyak orang takut sama utang. Padahal, utang itu kayak pisau. Tergantung gimana cara pakainya. Ada utang buruk yang cuma buat beli barang yang sebenarnya nggak perlu. Dan ada utang baik yang justru bantu kamu tumbuh. Kayak pendidikan, modal usaha, atau investasi diri. Prinsipnya sederhana. Utang buruk bikin kamu kehilangan uang. Utang baik bantu kamu menghasilkan uang. Jadi, bukan berarti nggak boleh berutang. Tapi, pastikan utangmu punya tujuan. Sekarang bagian yang sering bikin orang bingung. Investasi. Banyak orang mikir investasi itu cuma buat yang udah kaya. Padahal yang bikin beda bukan jumlah uangnya, tapi seberapa cepat kamu mulai. Investasi itu kayak nanam pohon. Kalau kamu tanam sekarang, beberapa tahun lagi kamu bisa nikmatin hasilnya. Tapi kalau kamu terus nunda, nanti yang tumbuh cuma rantingnya. Mulai dari kecil nggak masalah. 100.000 per bulan pun cukup. Karena dalam investasi, waktu adalah teman terbaikmu. Sekarang kita bahas hal yang sering bikin kaget. Pajak. Banyak orang baru benar-benar sadar waktu nerima gaji pertama. Loh, kok uangnya segini? Bukannya harusnya lebih banyak?
Karena ternyata gaji yang tertulis di kontrak dan uang yang masuk ke rekening itu dua hal yang berbeda. Di slip gaji selalu ada potongan, mulai dari pajak penghasilan, BPJS, sampai iuran lain yang sifatnya wajib. Masalahnya, banyak orang nggak pernah benar-benar ngerti potongan itu buat apa. Padahal, ngerti slip gaji itu penting banget. Kalau kamu tahu kemana uangmu dipotong, kamu juga tahu bagaimana cara mengelolanya kembali. Misalnya kalau kamu punya usaha kecil, ada banyak cara legal untuk ngatur pajak biar lebih efisien. Atau, kalau kamu punya tabungan pensiun, itu juga bisa bantu nurunin beban pajak. Pengetahuan sederhana seperti ini kelihatannya sepele, tapi justru bisa jadi pembeda antara hidup yang selalu kekurangan dan hidup yang lebih tenang secara finansial. Banyak orang mikir keuangan pribadi itu cuma soal cara dapetin uang. Padahal separuhnya lagi adalah soal gimana cara mempertahankan uang yang udah kamu hasilkan. Jadi, dari semua ini ada satu hal yang penting banget. Uang bukan soal jadi kaya, tapi soal punya kendali atas hidupmu sendiri. Kebebasan finansial bukan berarti punya barang mahal, tapi bisa bilang tidak ke hal yang gak kamu mau dan bilang ya ke hidup yang kamu pilih. Uang itu bukan tujuan, tapi alat. Alat untuk ngebentuk hidup yang kamu mau. Alat buat punya waktu lebih banyak sama keluarga, buat ngerjain hal yang kamu sukai, atau buat hidup dengan lebih tenang. Gak masalah kalau sekarang kamu baru mulai belajar. Gak masalah kalau penghasilanmu masih kecil. Yang penting, kamu mulai sekarang, bukan nanti. Mulailah dari hal kecil. Catat pengeluaran, bangun dana darurat, mulai investasi, dan terus belajar. Karena sukses finansial bukan ditentukan oleh seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa bijak kamu mengelolanya. Dan siapapun bisa mulai. Kamu nggak perlu gaji besar untuk bisa bebas finansial. Kamu cuma perlu kesadaran, disiplin, dan keberanian buat mulai langkah pertama. Jadi, mulai hari ini, kendalikan uangmu. Karena saat kamu bisa ngatur uang dengan bijak, kamu bukan cuma ngatur angka di rekening, tapi juga ngatur arah hidupmu sendiri. Dan percayalah, masa depanmu akan berterima kasih untuk itu.